kehadiran kami ini adalah perwakilan dari beberapa komponen organisasi, pondok pesantren dan majelis taklim yang ada di Kabupaten Bogor. Dan tentu audiens kami pada sore hari ini adalah untuk menyampaikan kepada anggota DPRD yang kebetulan tadi didampingi oleh Kapolres dan Dim Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Cibinong, lalu Kejaksaan Negeri Cibinong, dan para ketua fraksi. Dan tentunya kita dalam rangka menyuarakan Jumat Pembebasan Habib Rizik dan para ulama lainnya, yang dimana sekarang sedang dilaksanakan persidangannya di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Dan bagi kami ini ada diskriminasi hukum dan ada ketidakadilan dan ada kriminalisasi. Jadi tentunya di sini kami hadir silaturahmi untuk menyampaikan suara-suara agar keadilan di Republik ini ditegakkan. Dan itu karena memang ada yang diproses dan ada yang tidak diproses karena ada diskriminasi hukum dan kriminalisasi terhadap Habib Rizik. Tentu tuntutan kami adalah minta Habib Rizik, para habaib dan para ulama lainnya untuk dibebaskan tanpa syarat. Itu diskriminasi hukumnya seperti apa Ki? Jadi gini, itu kan dasarnya itu kan dari awalnya dari protokol kesehatan ya. Dan sementara protokol kesehatan itu bukan kejahatan, itu pelanggaran. Dan untuk yang di Petamburan, DKI sudah memberikan denda, ya artinya sudah selesai itu. Lalu yang di Megamendung itu hanya karena disematkan oleh pasal KUHP tentang penghasutan. Nah, sementara yang dihasutnya juga nggak jelas siapa, lalu apa hasutannya, lalu setelah terjadi penghasutan ini tidak ada apapun juga dampak dari penghasutan. Jadi tentu itu adalah kriminalisasi. Ya, ini melanggar ajas retroaktif ya. Bagaimanapun juga orang yang tidak bersalah tidak bisa diterapkan. Jadi dari fakta-fakta persidangan termasuk juga kesaksian-kesaksian baik yang dihadirkan oleh JPU maupun saksi-saksi yang dihadirkan dari pihak Habib Rizik, dan di situ terbuka secara nyata bahwa tuduhan-tuduhan yang disematkan kepada Habib Rizik tidak terbukti. Semuanya adalah rasa iri, rasa dengki, rasa balas dendam, dan ini nuansanya politik sangat kental. Oleh karena itu kita berharap kepada hakim yang saat ini sedang memimpin pengadilan kepada beliau untuk bertindak adil dan benar, tegas, tanpa tekanan siapapun dari penguasa yang mungkin memesan untuk dijatuhi hukuman kepada Habib ini, supaya berani menegakkan hukum sehingga Habib Rizik yang dizolimi dibebaskan tanpa syarat. Kemudian yang selama ini mungkin karena terpengaruh tekanan dan lain sebagainya karena kekuasaan, supaya juga tidak jadi kezolimannya itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya wali kota yang melaporkan, kemudian polisi yang mungkin menekan wali kota, kemudian jaksa yang menuntut dengan aneh-aneh itu. Mudah-mudahan dengan ketukan palu hakim yang adil yang bertanggung jawab terhadap Allah Subhanahu wa taala, sehingga semua kezaliman kemudian dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, negara kita jadi damai. Habib Rizik bebas, kemudian bersatu dengan kita, rekonsiliasi, dan kita bicarakan tentang kebaikan-kebaikan di negeri ini. Itulah tuntutan kita sebenarnya audiensi hari ini, supaya pesan-pesan kami disampaikan oleh DPRD, oleh Kepala Pengadilan Negeri, oleh Kejaksaan, oleh polisi, supaya semuanya kembali kepada azas keadilan yang sifatnya universal. Itu saja yang kita sampaikan. Respon dari Forkopimda gimana Ki? Ya. Tadi respon dari Forkopimda gimana? Forkopimda intinya ingin menyampaikan amanah kita. Tuntutan dan rasa ketidakpuasan kita, rasa sedih kita, prihatin kita akan disampaikan. Jadi pernyataan kita akan disampaikan. Kalau DPRD akan menyampaikan ke DPR di provinsi, kemudian ke DPRD pusat. Kemudian dari kejaksaan ya juga kita wajibkan untuk menyampaikan ke Kejaksaan Tinggi dan juga ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur, kepada Pengadilan Tinggi Jakarta dan Mahkamah Agung. Jadi pesan-pesan kita supaya sampai, intinya kita meminta kepada hakim yang mengadili jangan takut kepada kekuasaan, tapi takutlah kepada Allah, sehingga dengan ketukan palu membebaskan Habib Rizik tanpa syarat yang nyata-nyata tidak bersalah, yang delik pengaduannya semuanya dibatalkan atau tidak terbukti, yang nuansanya dendam karena politik dan sebagainya, supaya itu semuanya kemudian kembali normal dan Allah turunkan keberkahan bagi kita semuanya. Itu sebenarnya harapan kita. Ada imbas nggak sih Pak dengan kriminalisasi ulama ini kepada masyarakat? Sangat-sangat ada. Ya sangat, termasuk diantaranya itu tadi pembunuhan 6 laskar yang mengawal Habib Rizik. Ini adalah bagian dari agenda skenario untuk menzolimi Habib Rizik. Dan itu juga kita ingin tuntut supaya ditegakkan keadilan. Jangan lupa subscribe ya.